Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat ke-45 Al-Jasiyah ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizq fahya bihil ardu ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatul liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. Ikhtilaful lail wan nahar, pergantian malam dan siang. Wa ma anzalallah, dan apa yang Allah telah turunkan, minas samai, dari langit, min rizkin, berupa rizki. Fahya bihil ardo, kemudian dia dengan itu menghidupkan bumi. Pada mautiha, setelah matinya, setelah gersangnya. Wa tasrifir riyah, dan kisaran angin. Ayatun, tanda-tanda, liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Tilka, itu ayatullah, ayat-ayat Allah. Natluha, kami bacakan ayat-ayat itu, 'alaika, kepadamu Muhammad, bil haq, dengan benar. Fabi ayyi hadisin, maka kepada ucapan mana, dengan perkataan mana, ba'dallah, selain Allah, setelah Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, yu'minun, mereka beriman. Yang ketiga di sini, yang pertama iman, kemudian yakin, dan yang ketiga dari iman dan yakin itu maka akan terwujudlah manusia yang lurus, istiqomah fitrahnya, selamat akalnya, tetap dalam keimanan dan keyakinan. Selama tafakkur berjalan, justru tambah kuat keimanannya kepada Allah. Pergantian malam dan siang itu oleh Allah sengaja diatur agar menjadi rahmat bagi manusia. Manusia makhluk harokah, makhluk yang gerak. Karena itu diantara hukuman untuk manusia dibatasi geraknya, di penjara. Ripek teh kalau lawa batur
diikat dan lain sebagainya. Dan makhluk harokah perlu manzil. Manzil itu tempat singgah. Ketika di tempat singgah perlu ada sakinah. Tah kitu hayo we kanu kawin sakinah teh. Angger we kadenge sakinah teh dinu kawin. Jadi makhluk harokah perlu istirahat. Istirahat itu kan perlu tempat. Malah ada yang aneh-aneh sekarang. Rumah makan dibangunnya besar, tapi tempat makan nanti di saung, di sawah. Di mana padahal di mana teh miliaran. Meja makan nanti lebih mahal batan saung eta. Tapi dahar di saung, ini enak cenah dahar di saung. Serius. Jadi yang enak itu apa? Nah, gini, kayak ibu-ibu ya, ngobrol ibu-ibu teh, biar mati Bu Imas kebon kalapa, karedok lencak, wanu suhakna teh karasakeun nih, ongkosnya sabaraha ti dieu nepi ka kebon kalapa, 15.000, karedokna sabaraha. 10.000 pamana geus 25.000. Coba lah menyeun sorangan di dia 25.000 sakumaha. Bisa bagi ka tetangga. Jadi nu mahal teh da lain karedokna. Tapi rasa ini kah kitu matak di rumah tangga dan nu mahal mah lain duitna atuh. Lain imah mewahna tapi rasa nu ieu tah. Ngartiin tuh. Nah itu yang mahal itu. Cuk Ustad lucu. Dan cerdas mah lain nguseup ka pasar meuli. Saya jawab, ari meuli ka pasar mah nu bodoh ge bisaeun. Ya gitu. Jadi yang mahal itu apa? Nah ini. Jadi ada manzil. Makhluk harokah perlu tempat singgah. Ketika singgah ada sakinah, nah itu yang mahalnya. Nah yang diperlukan itu untuk kembali segarnya pikiran, segarnya fisik ini untuk melanjutkan harokah. Begitu. Karena itu istirahat yang terbaik adalah tidur. Tidur yang terbaik adalah waktu malam. Itu oleh Allah disediakan ini. Cuma di sini diperlukan akal yang sehat. Ayatun liqomi yaqilun, terasa itu sekali. Karena itu bertambahlah keimanan, bertambah keyakinan. Maka orang yang seperti ini dinyatakan dalam Quran disebut ulul albab. Ini terasa bahwa inilah kekuasaan Allah. Ternyata manfaatnya sudah disiapkan dengan istirahatnya waktu malam. Malah ini digunakan untuk melakukan kejahatan. Malam ini justru dimanfaatkan, dibuat kesempatan untuk pelacuran, untuk perzinahan. Karena itulah kita diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Iya. Itu dohir. Kemudian juga kejahatan-kejahatan yang merusak akidah. Di waktu malam itu kadang-kadang tahayul-tahayul itu lebih berpengaruh daripada siang. Da beurang yang penting buruan teh anger kitu. Di imah teh kitu. Mun urang kaluar teh beurang biasa we teu nanaon, tapi nari penting da buruan mah kitu keneh. Nah aya rasa eta. Nah itulah
ada kalanya mempengaruhi kepada akidah. Karena itu berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Iya. Satu tuh mestinya dilakukan takarrub kepada Allah. Allah menyukai, mencintai hamba yang di waktu malam yang melakukan amal yang bahasanya menarik bagi Allah. Ya tamallakuni, hamba telah merayu aku, katanya. Maksudnya melakukan perbuatan yang disukai Allah. Apa? Salat maghrib itu kan masuk malam. Kemudian sholat sunat pada maghrib. Kemudian ada sholat isya, kemudian sholat rawatib pada isya. Ya. Kalau mau silakan berwudu, walaupun sudah sholatnya. Wudu untuk tidur saja, hukumnya sunat. Berwudu, selesai wudu, kemudian mau tidur, baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika itu. Silakan. Rasul mengatakan, Pain mutta alal fitrah. Jika engkau mati tidak bangun lagi waktu tidur, ketika itu kamu mati dalam keadaan suci fitrah. Nah itu ya, satu itu pemanfaatan malam. Kemudian juga dianjurkan untuk baca Quran di waktu malam. Sebelum tidur baca Quran silahkan. Banyak nanti ayat-ayat yang mendorong supaya baca Quran sebelum tidur. Silahkan, yang mana sajalah. Bagaimana kalau baca surat Al-Kahfi? Ya silahkan saja, bagus. Itu kan dapat cahaya yang luas. Iya, mau ayat Kahfi atau yang lain ya sama, di Quran itu ada cahaya. Jangan mengkhususkan kalau ayat surat Kahfi harus malam Jumat. Nah itu mulai keluar aturan. Kalau malam Jumat harus Yasin, nggak ada. Hadisnya dhaif. Kalau malam Jumat harus baca ayat kursi. Pokoknya nu mana we, baca Quran lah. Ya. Tuh mau tidur. Hese sare baca Quran sare. Biasakan ya. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang biasa pada satu perkara akan biasa. Orang Jepang katanya merasa kehilangan jika sebelum tidur belum baca. Ada rasa kehilangan itu. Nah gitu, karena biasa. Jadi orang apa jadi gorejak dah terbiasa. Dibalik orang kalau jadi cengal baca Quran dah terbiasa. Ya baca ya, biasakan itu. Berapa ayat terserah lah. Berapa ayat yang kita baca. Wan nahari, dan di waktu siang, mulai dari terbit fajar, itu perhitungan hijriah. Siang itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sedangkan Masihiyah mulai terbit matahari sampai terbenam. Dalilnya Allah menyatakan, menetapkan waktu saum itu nahar, siang, mulai terbit fajar subuh sampai maghrib, begitu. Karena itu perhitungan tengah malam itu bukan dari maghrib ke terbit matahari, tapi dari maghrib sampai datang waktu subuh. Ya. Dan setelah sholat, inilah dalam hadis qudsi, jika seorang hamba bangun semangatnya untuk ibadah, untuk salat subuh, maka Allah akan bantu melapangkan dadanya. Tetapi jika manusia bangun tidur niatnya untuk dunia, akan terasa sesak menghadapi persoalan. Dibukalah di lapangan dada melalui sujud kepada Allah. Kemudian berharokah, silahkan ikhtiar ya. Dari usaha meningkat menjadi ikhtiar, silahkan. Dan usahakan yang halal. Perhatikan barokahnya, bukan jumlah.
Kayak ibu-ibu lain karena jumlah, karena duit, tapi barokah. Nah, yang penting mah barokah. Nah, lain karena jumlah tuh. Ya, perhitungkan, pikirkan barokahnya. Nah itu, yaitu subutul khairil ilahi bisyai'i, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Yang ibu terima, yang ibu olah, yang ibu suguhkan untuk anak istri suami, sesuap yang dimakan oleh suami atau oleh anak, maka bagi ibu ada nilai di sisi Allah. Karena jasa ibu memberi jasad, makan jasad yang milik Allah kan itu, jasad itu. Anak itu kan milik Allah. Kalau saya ngurus domba, saya halus tapi kejadi lintu tuli minta buru kata tangga diberi mal tebu fugu ya gitu. Tapi lamun doman tangga diurus tuli saya minta upah diberi. Kenapa? Ya kan punya dia. Anak itu, suami itu milik Allah, Bu. Ketika ibu menyiapkan makanan untuk anak itu, oleh Allah diberi pahala, kan milik Allah, bukan milik ibu. Ini ulah kebetul. Begitu juga istri, anak itu bukan milik suami, milik Allah. Makanya disebut rizki. Ketika memberi makan jasad itu, Allah memberi pahala. Makanya Rasul mengatakan, sesuap yang dimakan oleh suami, maka bagi istri di situ ada nilai dari Allah. Sebaliknya, sesuap yang dimakan oleh istri, bagi suami ada nilai di sisi Allah. Sahuap mantak ningali pamajikan kerep ngahuap nate atau dia kan berarti gak nyaranana loba ya sok mah tuluy mah kan kayak itu teh sok beakeun keun ya bapak mantu oke kalau tuluy ini beakeun beli odom ya silakan berharokah. Nah, ini resep dari Allah, berharokah itu. Faida qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau ingin menang, ingin bahagia, ingin untuk ini resepnya dari Allah. Selesaikan salat, beredarlah di bumi, silakan. Cari karunia Allah. Nah, begitu. Kemudian di siang itu Allah tetapkan stasiun istilahnya lah. Berangkat, periksa lagi di sini, berangkat lagi, itulah sholat. Subuh berangkat, kemudian salat duhur, setelah siap berangkat lagi, begitu. Kalau ibarat kereta api, begitu. Ya, itu kalau ibarat kereta api seperti itu kehidupan itu. Ya, sampai istirahat malam, salat dulu. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, mir rizkin musababiyah, ya, dari rizki maksudnya air. Kadang-kadang disebut sebab yang disebut musabab, kadang-kadang disebut musabab yang dimaksud sebabnya. Allah turunkan rizki, yang dimaksud adalah air yang menjadi sebab tumbuhnya berbagai macam tumbuhan. Saya ngobrol kemarin, cobalah kalau bisa kita berkumpul untuk meningkatkan ekonomi umat di daerah. Itu banyak sekali bahan yang bisa diolah. Di Sulawesi, orang Pengalengan ya, sudah berhasil sekarang membuat dodol dari Mandalika. Ternyata berdiri pabrik di situ. Saya lihat di wilayah selatan itu suburnya pepelakan teku lejet walu, tetapi belum pengolahannya ini, baru begitu aja jadi lalap, jadi sayur. Padahal potensi untuk diolah itu ya. Saya sering itu menyampaikan cika tuh, itu kan dari Allah tidak ada yang tidak bermanfaat untuk dibuka menjadi lapangan usaha. Saya malah pernah cik atau cobaan gerasok
daun jamu nu garing nu kapicen bersihan pan teu kudu ngamodal tah mah. Terus we keum kana cai uyah campur make tarigu digoreng jadi gorengan daun jamu, gorengan daun sampe nu gararing pan bermanfaat ngeunah henteu teuing atuh. Iya. Tapi jelas kan tidak beracun. Begitu. Kalau dari bayam kan sudah gorengan bayam ya gitu. Itu rezeki dari Allah yang akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, rerumputan, tidak yang tidak berguna. Jukut tuluy diolah jadi daging, itu jadi dan harganya mahal. Diolahnya dina beuteung domba, jadi ulah teu kudu nyeun mesin mah, tarapkeun ka domba ngagadean jadi daging. Gitu. Itu kan Allah yang menetapkan dari satu bentuk ke bentuk lain. Tuh. Karena itu sungguh sangat dianggap jelek lah ketika orang masih saja merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan oleh Allah. Airnya, udaranya, dan segala untuk makan. Di surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Kami tempatkan kamu di bumi, enggak di planet lain. Kenapa? Karena di planet lain tidak disiapkan sumber kehidupan untuk manusia. Dicoba ke bulan enggak ada kan? Baru di bulan. Karena Allah siapkan sumber kehidupan untuk manusia di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais, kami jadikan di bumi itu segala sumber kehidupan. Udaranya cocok kan, cahaya mataharinya, airnya dan lain sebagainya. Malah kemarin saya di CPR makan disuguhi itu duh ini enak itu pais tahu Bu Haji cing meuni hipu kieu. Bisa aja Bu Haji mais tahu tapi kahipu. Wah, saya datang lagi hipu. Nah, begitu ya. Bada mautnya setelah bumi itu kering, siapa yang bisa menghidupkan bumi yang kering? Lemparkan biji-bijian tidak tumbuh. Tetapi Allah turunkan hujan, maka bergerak ihtazat, bumi itu bergerak, warobat dan siap menumbuhkan. Nah, disitulah bagi orang-orang yang ininya digunakan yang bersih akalnya, kira-kira layak tidak di bumi itu dijadikan tempat melawan Allah, maksiat kepada Allah. Nah, begitu. Disinilah muncul itu khasyatullah, malu, takut oleh Allah. Oleh Allah dihidupkan, ya. Dan di situ pelajaran yang berharga. Watas ripiria dan kisaran angin yang bergerak itu kan mendorong sehingga terkumpul awan, turun hujan. Dan angin bergerak menuju tempat yang kosong. Itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Nah, begitu. Jadi pertama mukmin, kedua yakin, yang ketiga menggunakan akal ini yang lebih menguatkan kepada keimanan yang ada. Jadi dari sini terus diseberangkan ke hati setiap melihat itu, tambah. Karena itu lahirlah ucapan subhanallah. Dari yang dilihat, dari yang didengar, diseberangkan ke dalam hati, jadi iman. Itulah tasbih namanya. Baca subhanallah, tasbih itu karena terasa gitu. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah.
Natsluha, kami bacakan ayat-ayat itu alaika kepadamu Muhammad. Fabi ayyi hadisin ba'dallah wa ayati yu'minun. Nah ini istifham inkari. Silakan. Layak tidak beriman kepada selain yang dari Allah dengan ungkapan iman. Kalaulah beriman kepada selain Allah itu musyrik, itu kekufuran. Kalau beriman, sementara yang disebut iman itu kan mesti terpaksa tunduk. Cuma kadang-kadang orang tunduknya kepada kebatilan. Dunia saja sekarang ini bikin pusing, bener kan? Jika tidak berpegang pada ayat Allah, mau kemana lagi? Silakan. Fabi ayyi hadisin wa ayati yu'minun, selain Allah, silakan. Kita belajar gitu, kita tahu, kita diakui bahwa 2 tambah 2 itu 4. Jika kita jawab bukan 4 salah, tapi kenyataan di lapangan 2 tambah 2 5. Boleh. 2 tambah 2 7, boleh. Terserah siapa yang mau dan yang kuasa. Tapi kita akan tetap berusaha untuk kembali kepada 4 ya. Walaupun dengan susah payah. Hari karek 2 tambah 2 5 mah masih kene leuheung gitunya, dikembalikan kana 4 dengan hiji. Geus 2 tambah 2 7 gitu. Serda berat ayeuna mah. Sebab 2 tambah 2 teh 7. Tetapi hendaklah ada upaya itu. Pertanyaannya, fabi ayyi hadisin, kepada cerita, omongan, kata-kata siapa lagi? Ba'dallah, setelah Allah, wa ayati, dan ayat-ayat Allah, yu'minun, kamu atau mereka beriman. Kira-kira yang mana? Nah, ketika orang beriman kepada selain ini satu kesalahan besar. Karena bukan begitu semestinya. Nah ini namanya dulmun, kedoliman, begitu. Makanya diarahkan oleh Allah. Ini ayatnya, ini pekerjaannya, ini dasarnya, ini terus di sini, ya. Tilka ayatullah. Itulah ayat Allah. Natsluha, kami bacakan alaika kepada Muhammad bilhaq. Jadi secara global ayat dibagi 2. Ayat kauniyah, kana yakunu, keadaan. Segala keadaan ini adalah tanda kuasa Allah. Disebut ayat kauniyah. Yang kedua ayat qauliyah, ucapan, ini Quran, firman Allah. Ya, itulah ayat-ayat kami. Ayat kauniyah, angin, air tadi, pergantian siang dan malam semuanya. Kemudian disertailah ayat-ayat kauniyah dengan ayat qauliyah. Isinya 5 yang pokok. 1, urusan akidah, tauhid, ayat qauliyah itu 5 isinya yang pokok. 1 ayat tauhid yang menjelaskan dengan berbagai macam akidah. Ini yang benar. Nah begitu. Kemudian yang kedua ibadah, yang berfungsi juga menghidupkan tauhid. Dalam Quran itu mengenai ayat-ayat ibadah. Kemudian dibagi 2, ada mahdoh, ada goer. Iya, jadi ibadah mahdoh itu ibadah apa? Mahdoh Suganti nyarang. Kan sudah lama ini ya. Mahdoh, ha kecil, do. Iya. Pakai tamar buto, mahdoh, meles. Kalau warna hitam meles itu mahdoh.
tidak tercampur ini warna lain. Nah, jadi malas dari Allah. Yang menetapkan waktu Allah, yang menetapkan bacaan Allah, menetapkan jumlah Allah, menetapkan hukumnya Allah, menetapkan gerakan Allah. Disebut mahdoh. Contohnya sholat. Yang menetapkan waktu Allah, yang menetapkan jumlah rakaatnya Allah, yang menetapkan bacaan gerakan Rasul hanya menyampaikan. Saum juga itu mahdoh. Jadi manusia tinggal melakukan saja. Tidak ada peluang untuk menambah di sini. Tidak ada peluang untuk merekayasa di sini. Kalau ghair mahdud tidak meles, artinya cuma global dari Allah, caranya diserahkan kepada kita. Ghair mahdud namanya. Seperti suami memberi nafkah kepada istri, itu ya global, jumlahnya kapan terserah. Itu ghair mahdud. Istri melayani suami terserah, silakan, selama bisa dimengerti dan tidak melanggar syariat. Itu ghair mahdud ya. Jadi Allah tetapkan itu. Ayat qauliyah yang ketiga, petunjuk keselamatan dan cara menempuhnya. Tuh, yang keempat, Allah kisahkan sejarah manusia lalu untuk menjadi pelajaran. Karena itu sangat buruk sikap ini. Mereka menyadur cerita-cerita dalam Quran, tetapi tidak memberikan ibrahnya, hanya dijadikan sekedar dongeng atau cerita film. Adam, Hawa, itu tahu dari mana? Cerita Musa seperti itu tahu dari mana? Akal manusia untuk menelusuri sejarah sampai ke situ berat itu, tanpa ada arahan. Ini kan dari Allah dikisahkan dengan benar. Iya, itu harus dijadikan pelajaran bagaimana sikap Ibrahim, Hanifan Ibrahim itu, karena sudah dialami oleh dia sendiri, cari Tuhan, bertuhankan hanya kepada Allah, tinggalkan patung, tinggalkan matahari, tinggalkan bulan sebagai Tuhan. Ia tidak bertuhan kepada raja, tidak bertuhan kepada orang tua. Ini, nah itu Hanifan Ibrahim itu. Dan ini mesti jadi pelajaran. Kemudian terakhir ini sangat diperlukan oleh manusia, wa'dun dan wa'idun. Di situ ada harapan, di situ ada khauf. Perlu itu dua-duanya. Jika manusia hilang rasa khauf, nanti kebebasan ini yang merusak. Kenapa? Minum, karena menghilangkan ini, jadi bebas berlaku, hancur jadinya. Jadi khauf itu perlu, benteng. Kalau di perjalanan ada rasa khauf, hati-hati nanti, karena takut tabrakan, takut masuk jurang. Dan ada roja, harapan. Makanya apik supaya selamat, karena ada harapan di sana. Nah itu dalam Quran itu ada khauf, ada roja, yaitu wa'dun janji baik dan wa'idun ancaman. Ini diperlukan. Tujuannya adalah tetap saja untuk keselamatan dan keberhasilan manusia nanti. Dan terakhir inilah yang seringkali dilupakan. Ini harus, bahwa akhirat itu ada, di situ ada hisaban, di situ ada ajrun, di situ ada adab. Ini harus, supaya manusia beramal itu selalu apik. Ya, kalau tidak begitu, mau kemana lagi? Ini yang mesti harusnya diungkap terus. Kan kenyataan oleh Bapak Ibu ketahuan. Orang tua ibu itu dulu punya ini, lalu mati di bawah, tidak? Tidak kan? Lalu untuk dirinya apa? Nah itu satu. Makanya bagi anaknya, karena ada jasa dari orang tua, doakanlah
Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini jangan berhenti, kasihan hartanya nggak dibawa, jabatannya ditinggalkan, ini di bawah hente dan numpuk oke. Sawah lega imah ade mau kat tuh, ada bagi dia apa? Inilah dari anak. Doakan Rabbana gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dua di situ, memohonkan ampunan dan memohonkan rahmatnya gitu. Kasihan ini udah berjuang. Nah, kemudian kita pun sama. Karena itu pertanyaannya apa yang akan kita bawa kalau bukan amal baik? 100%, 2,5 untuk kita nanti. Zakat itu kan yang sisanya silahkan, tapi sudah bersih. Kalau tidak zakat ada infak. Inilah yang terus kita kumpulkan di sana. Mau tegas harta mepek mau dibawa. Tapi itulah yang akan kita dapatkan. Nabung di ayeuna gitu. Yang celengan sedikit-sedikit gak? Da hari gede malah ini yang celengan. Bro gitu. Atuh puguh teu kaisikeun. Jeung celengan leutik ari duitna galede teu kaisikeun lain yang celengan gitu mah. Saeutik-saeutik we. Nah, ada yang mimpi, ini dongeng. Biasanya kalau bangun mimpi dirahran mimpi buka duit. Pan bangun teh sok dirahran teh pan haneueul teh. Duit teh eueuh. Nah, ini ada resep. Mun ngimpi loba duit geuwat bagikeun mung pengimpi. Balanyakeun beakeun bagikeun ka pasantren ka baita ka ustad pek. Bangun teh penasaran. Geus dibeakeun. Mung pengimpi dae keur sadar mah irah infak gede. Ya itu ya. Ini sudah terus jelaskan. Ada wa'dun wa'idun untuk keselamatan manusia. Dunia mah hanya sekedar ini kan sementara jembatan. Jadi bawa jembatan mah muntas bawa jembatan dari jingjing itu. Nah, dunia itu kan jembatan, tinggalkan aja biarlah. Nah, di situ sudah disiapkan segala-galanya oleh Allah disiapkan. Kulu wasrobu, makan minum seenaknya, udah aturan sudah tidak ada. Kan sudah tidak berapa lagi, sudah tidak ada aturan halal haram atuh. Kan sudah akibat di situ ya. Nah, sekarang sabar untuk tetap dalam batas halal dan haram. Homer saja di situ ada, tapi tidak memabukkan. Nah, gitu contohnya ya. Itulah ayat-ayat, ada ayat kauniyah tadi kita lihat siang, malam dan sebagainya bagaimana memanfaatkan, kemudian ayat qauliyah sebagai penuntunnya memanfaatkan ini yang harus dikerjakan. Salatnya, ada saum, ada zakat, ada umrah, ada ibadah haji. Kemudian ada ibadah goer, mahdonya silahkan semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Ya. Selesai sudah sampai ayat 6. Terakhir ini janganlah percaya kepada ucapan-ucapan selain dari Allah dalam urusan agama. Jangan. Kenapa? Ini menipu saja. Ada yang mengaku dapat wangsit, dapat ilham Allah, waduh lah udah aja. Ini udah ada Quran. Kenapa mesti ikut mimpi lagi? Saya dapat wahyu, saya dapat ini, waduh semuanya. Ini kan hanya dimanfaatkan. Ada yang mengaku jadi malaikat, waduh di penjara. Tapi memang keluar di penjara pesan ke anak buahna yang bubur anu ngeunah. Gawaradul nanti aya we nu ngilu. Duh ampun. Ada yang mengaku nabi bohong udah. Pokoknya siapapun ngomongnya bagus ngaku jadi nabi itu bohong, dajjal namanya. Kemudian jika ada yang mengaku ada kitab lain selain ini, bohong itu. Udah aja, ini aja pegang. Ya. Dan dalam pelaksanaannya inilah contohnya dari Rasul.
Kalau ada bermacam-macam catatan Rasul, itu hanya satu yang terakhir. Ikuti saja ke sana, baru akan selamat. Terjadi kelompok-kelompok manusiawi, namanya memang begitu gorijahnya, manusia berkelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok tadi ada alat pemersatu, yaitu Quran dan Sunnah. Jangan lepas dari situ. Terpecah Yahudi, Nasoro, Muslim, ya manusiawi itu. Tetapi hanya satu yang selamat, firqah najiyah, yang selamat. Yang mana? Ma'ana alaihi washabi. Nabi tidak menunjuk zamannya, orangnya, golongannya, tapi ma'ana alaihi sifat. Siapa saja yang ia itu, ma'ana apa yang aku ada padanya, Quran Sunnah maksudnya. Washabi dan sahabat-sahabatku pada saat itu. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita bisa berusaha menjadi manusia yang dinyatakan oleh Allah ulul albab. Iya. Sampai di sini saja dulu ya.